Sesampainya dia di Prancis, akhirnya dia merubah namanya menjadi Pierre Cardin. Halo semuanya, balik lagi dengan Baliman dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku tidak akan menjelaskan tentang bahasa Prancis dulu karena ada hal yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman sekalian terkait berita duka yang datang dari Prancis. Penasaran seperti apa? Tonton videonya sampai selesai ya. Nah, berita duka ini datang dari Prancis terkait meninggalnya Pierre Cardin pada tanggal 29 Desember 2020. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah tahu siapa Pierre Cardin dan mungkin ada juga yang belum tahu siapa itu Pierre Cardin. Nah, bagi yang belum tahu, sedikit saja tentang Pierre Cardin. Beliau merupakan seorang desainer ternama yang produknya telah dipasarkan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Mungkin ada teman-teman juga yang menggunakan salah satu produk dari Pierre Cardin di sini. Di sini aku akan menjelaskan tentang biografi singkat beliau. Jadi, Pierre Cardin merupakan warga negara Italia karena dia lahir di Sant'Andrea di Barbarana pada tanggal 2 Juli 1922. Dia lahir di keluarga yang cukup berada karena orang tuanya merupakan petani yang cukup makmur pada saat itu. Dan kemudian dia merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara. Hanya saja pada periode itu, saat dia lahir 1922, Mussolini sedang berjaya dan peperangan masih terjadi di Italia. Nah, karena gejolak itu, kemudian dia mencoba untuk bertahan. Namun pada akhirnya, tahun 1944 hingga 1945, dia memutuskan untuk pindah ke Paris, Perancis karena saat itu sedang terjadi Perang Dunia Kedua. Sebagaimana teman-teman tahu, Mussolini ditangkap, sehingga gejolak di Italia pun menjadi sangat... pokoknya negaranya jadi sangat kacau pada saat itu. Gak ada pemimpin, kemudian warga menjadi bingung harus mengikuti siapa karena Jerman juga kalah pada saat itu sebagai sekutu Italia pada Perang Dunia Kedua. Nah, akhirnya karena hal-hal itu dia memutuskan untuk pindah ke Paris, Prancis pada tahun 1944-1945. Nah, di saat itu dia sedang berumur 22 tahun dan mulai tertarik dengan mode dan fashion. Dia akhirnya mulai mempelajari tentang cara membuat pakaian, menghias, kemudian pakaian-pakaian yang mengandung nilai estetika pada saat itu. Nah, setelah lama di Paris, Prancis dan bergelut di bidang seni, utamanya pada kostum atau pakaian, dia akhirnya bekerja di perusahaan Saint-Étienne sebagai seorang penjahit. Namun tidak begitu lama dia akhirnya keluar dan bekerja di perusahaan Pacang sebagai seorang desainer di sana. Nah, di sini juga dia bertemu dengan Jean Cocteau sebagai penulis cerita fiksi La Belle et la Bête. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang tahu apa itu La Belle et la Bête atau terjemahan dalam bahasa Inggrisnya yaitu The Beauty and the Beast, si cantik dan si buruk rupa. Cerita ini sangat fenomenal dan membuat Pierre Cardin merasa bangga karena bisa bertemu dengan Jean Cocteau dan membuatkan busana untuk pertunjukan La Belle et la Bête. Nah, setelah pengalaman yang mengesankan itu, dia kemudian melanjutkan karirnya di Elsa Schiaparelli, sebuah perusahaan yang dimiliki oleh orang Italia dan berdomisili di Prancis. Namun, selang beberapa saat kemudian, dia diangkat menjadi karyawan pertama di perusahaan Christian Dior. Dan kemudian dia bekerja untuk Christian Dior selama 3 tahun sebelum akhirnya dia membuat perusahaannya sendiri. Pada awalnya, perusahaan Pierre Cardin itu berfokus pada busana yang akan digunakan pada pertunjukan-pertunjukan teater. Tetapi seiring waktu berlalu, produksinya mencakup beberapa hal seperti aksesoris, parfum, dan yang lain sebagainya. Setelah mendirikan perusahaan ini dan beberapa produksi telah dilakukan, pada tahun 1957 dia mendapat gelar kehormatan yaitu sebagai profesor oleh sekolah busana di Jepang yang bernama Bunka Fukuoka.
Kemudian pada tahun 1957, dia disebut sebagai perancang busana pertama yang potret dirinya digunakan sebagai cover majalah Time Magazine pada saat itu. Kemudian pada tahun 1977, dia dinobatkan sebagai haute couture atau perancang busana yang memiliki nilai estetika tinggi pada busananya oleh Cartier. Itu merupakan beberapa prestasi-prestasi yang didapat oleh Pierre Cardin. Walaupun sebenarnya ada banyak sekali yang bisa kita ulas tentang Pierre Cardin setelah 70 tahun berkarya dan menutup usianya di umur 98 tahun. Memang sesuatu yang menyedihkan, tetapi Pierre Cardin masih bisa dikenal melalui karya-karyanya yang sangat fenomenal, fantastis, dan prestasinya yang dia dapat dalam kurun waktu cukup singkat yang membuat namanya menjadi terkenal seperti sekarang ini. Oke, itu dulu untuk video kali ini, dan sebelum mengakhiri, aku ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk teman-teman sekalian. Semoga harapan-harapan dan tujuan baru di tahun 2021 dapat tercapai dengan baik. Oke, sampai jumpa di video yang lain, dan terima kasih sudah menonton.